Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, maknanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwajah. Afwan ikhwan, tolong sebelah sini aja ikhwan, kosong soalnya. Jadi tidak enak kalau semua di sana semua. Ya, jadi biar seimbang. Menciptakan untuk kalian azwajah, yaitu pasangan. Dan penciptaan yang Allah lakukan dan yang diciptakan adalah azwaj, yaitu pasangan-pasangan. Itu ada hikmah dan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala wartakan itu dari dalam ayat ini di surat Ar-Rum, yang mana tujuan dari berpasangan itu litaskunu ilaiha. Pertama, sakinah. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan untuk kalian mawaddah, dua. Yang ketiga, rahmah. Tiga hal ini yang masyhur dan disingkat oleh orang Indonesia menjadi samara. Makanya ada keluarga samara katanya. Itu tandingan untuk istilah keluarga cemara. Karena keluarga cemara kayaknya bukan muslim, ya kan? Tapi keluarga samara itu dari sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin sebagian kita sebelumnya tidak mengetahui bahwasanya istilah atau tiga istilah tersebut secara berurut ada di Al-Quran, ada di surat Ar-Rum. Ya, ayat keberapa silahkan dibuka Al-Qurannya, akan ketemu insyaallah. Ya. Jadi pertama sakinah, kedua mawaddah, ketiga rahmah. Nah, di sini setelah mengetahui adanya tiga istilah tersebut dalam Al-Qur'an, kita maknai dulu ya sebelum kita masuk ke dalam inti kajian untuk hak istri dan hak suami seperti tertera di paper, di kertas. Ya. Karena boleh jadi kita sudah mengarungi bahtera rumah tangga 10 tahun atau lebih, tapi tiga istilah itu hanyalah istilah yang kita masih terbutakan akan maknanya. Mari kita maknai satu persatu. Secara bahasa, sakinah itu ketenangan, tenang. Sakinah itu tenang. Kemudian yang kedua mawaddah. Mawaddah itu rasa suka, rasa sayang, kasih, cinta, mawaddah. Ya, kalau ada perempuan punya anak 3 tuh Bu, ya, itu anak pertama bagusnya namakan sakinah, tenang. Anak kedua namakan mawaddah, cinta. Anak ketiga namakan rahmah. Jangan rahmat ya. Kalau rahmat jadi laki-laki. Jadi sebenarnya rahmat itu nama asli rahmah sama, cuman bedanya kalau di Indonesia rahmah buat perempuan, rahmat buat laki-laki. Sebenarnya sama.
Ya, jadi Pak Rahmat, ya, kalau ada Pak Rahmat di sini, rahmah ya aslinya. Nah, jadi tadi sakinah tenang, mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Lalu apa bedanya dari semua itu? Kalau kita perhatikan dari susunan ayat, litaskunu ilaiha, faedah pertama, hikmah pertama, agar kalian tenang ilaiha, kepadanya. Khususnya laki-laki tenang, condong kepada istrinya, bukan kepada perempuan lain. Asal dari konsistensi dan istiqomahnya keluarga itu tenang. Suami kalau tidak punya kecondongan atau tidak banyak kecondongan ke perempuan lain, maka rumah tangga itu akan tenang. Ya kan? Litaskunu ilaiha, supaya kalian wahai laki-laki tenang kepada perempuan-perempuan itu. Begitu. Kemudian kalau sudah disebut tenang, lalu bagaimana dengan istilah mawaddah warahmah? Mawaddah sama rahmah itu kan mirip, sama-sama artinya kasih sayang sebenarnya. Tapi para ulama berbeda pendapat. Saya tarik saja pendapat yang langsung bisa kita maknai di sini. Diriwayatkan secara makna dari Ibnu Abbas. Al-mawaddatu hubbur rajuli imra'atahu. Mawaddah itu adalah sukanya seorang pria kepada istrinya, itu mawaddah. Suka sama istrinya, baik dari segi penampilan fisik atau dari segi akhlak. Ya, dari segi fisik atau dari segi akhlak, suka dengan istrinya. Dan wajar kalau laki-laki suka dengan istrinya dari segi kecantikannya. Wajar. Dan memang laki-laki seperti itu. Ya. Makanya di antara kriteria istri yang Nabi SAW hendaki kita memilihnya, di antaranya adalah li jamaliha, karena kecantikannya. Karena kecantikannya. Jadi mawaddah, kata Ibnu Abbas, hubbur rajuli imra'atahu, sukanya seorang pria terhadap istrinya, itu mawaddah. Gitu ya. Kalau sekarang kita punya kesukaan, apa yang kita sukai dari istri kita, itulah namanya mawaddah. Itu namanya mawaddah. Atau hubb, yaitu cinta, suka. Kemudian yang ketiga adalah rahmah. Nah, rahmah ini memang kasih sayang maknanya, tetapi bedakan antara kasih sayang, rahmah, dengan rasa suka yang memang ada balutan nafsu. Ya. Kadang-kadang ada satu keluarga, suaminya itu tidak suka dengan penampilan istrinya. Mungkin kurang cantik atau sakit-sakitan, tetapi punya rahmah terhadap istrinya. Tidak punya mawaddah, tapi punya rahmah. Paham bedanya nggak Pak sini? Istrinya mungkin kurang cantik atau habis operasi atau sakit-sakitan, tapi suami ini punya rahmah kepada istrinya. Apa itu rahmah? Kata Ibnu Abbas, ar-rahmatu rahmatuhu iyyaha an yusibaha bisu'in. Maksudnya rahmah adalah sayangnya dia sehingga membentenginya dari keburukan. Jadi laki-laki kalau mengkofri, yaitu melindungi istrinya, maka itu merupakan rahmah. Iya, laki-laki mengayomi, menaungi istrinya, ini rahmah. Dan yang namanya mengayomi nggak mesti suka sama yang dia, belum tentu, kadang-kadang belum tentu. Makanya ada suami yang sebenarnya udah nggak suka lagi sama istrinya, nggak ada, ya tapi kesian gitu loh. Kalau saya ceraikan kesian dia, nggak punya orang tua, nggak punya ini, udahlah tetap jadi istri saya. Ada yang seperti itu. Itu namanya, kalau tiga itu tadi apa? Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu tema kajian kita. Tapi untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah itu harus mengilmui
dan mengamalkan hak istri dan hak suami. Begitu Pak. Ya. Jadi kalau belum bisa mengamalkan hak istri dan hak suami, itu nilai sakinah mawaddah warahmahnya itu tidak sempurna, atau mungkin cacat atau kurang atau bahkan tidak ada. Ya. Jadi insyaallah jelas makna sakinah mawaddah warahmah. Sakinah ketenangan. Maka kalau suami enggak tenang sama istrinya, berarti itu rumah tangga yang kurang. Suami lebih condong ke perempuan lain, berarti kurang sakinah. Ya. Adapun kalau suami ingin poligami, ada kecondongan kepada perempuan lain, itu wajar. Asal dia tetap sayang dan cinta sama istri pertamanya. Begitu. Ya. Kemudian mawaddah itu rasa suka terhadap istrinya, baik karena penampilannya yang cantik, bagus, anggun, atau karena akhlaknya yang mulia. Ada kalanya seorang istri maaf jelek secara rupa, tetapi secara akhlak suami ini betul-betul merasa terservis dengan akhlak istrinya, maka dia tetap memilihnya sebagai istri sampai kapanpun. Ada yang seperti itu. Jadi enggak semua suami itu yang dia cantiknya doang. Kadang-kadang ada yang lihat ya cantik itu urusan nanti, tapi yang penting dia menenangkan hati saya. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Ya. Begitu. Kemudian adapun rahmah itu kasih sayang yang sifatnya menaungi, mengayomi, melindungi, nah itu rahmah. Begitu, Pak. Iya. Ya. Kita misalnya punya anak, dan semoga tidak, cuma contoh saja, anaknya ini bandel pas SMP. Sebel banget dah kalau misalnya dia tuh sebel gitu, bandel, ngelawan, ngeyel, dablek, teka. Ya Masya Allah, itu gak enak banget punya anak kayak gitu. Ngelihat aja tuh sebel tuh. Tapi ketika ada yang mau mencederai anak kita, pasti kita gak terima. Ah, itu namanya rahmah. Itu rahmah. Adapun ngelihat dia nggak sakinah, kita nggak tenang, sebel aja bawaannya tuh, pengen ngehajar aja gitu kan. Mawaddah nggak juga, karena ngelihat dia itu nggak ada rasa suka dari segi fisik, nyebelin, akhlaknya apalagi. Tapi dari segi rahmah masih ada, dan rata-rata masih ada rahmah itu. Ya, kadang-kadang sama maaf mantan masih ada kenangan, mengenang, ya. Padahal mantannya sudah nikah sama orang lain, masih ada rahmah, suka, sayang, pengen melindungi dia, masih ada. Mendengar kabar dia disakiti suaminya misalnya, tuh terenyuh hatinya, ini rahmah, tapi tidak pada tempatnya, gitu ya. Itu udah jadi istri orang, urusan dia lah. Lagian siapa suruh nikah sama dia, nggak sama saya, kan? Gitu. Cukup, insyaallah mukadimahnya, kita melanjutkan ke apa yang tertera di paper. Ibu-ibu kalau misalnya kertasnya habis, bilang ke saya Bu ya. Kalau masih ada ya alhamdulillah. Masih ada kan? Iya. Insyaallah kita bahas di sini hak istri dan hak suami. Saya meringkas sebenarnya dari kitabnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dari kitab Panduan Keluarga Sakinah. Ya. Yang mana kitab ini jemaah sekalian bermanfaat untuk calon pasutri dan pasutri baru atau pasutri yang sudah senior. Tetap ya, namanya belajar itu kan ilmu itu nggak basi Pak ya. Kita mau sampai mau liang lahat aja itu perlu ilmu. Ya, mengkebumikan orang ke liang lahat aja perlu ilmu. Itu menunjukkan ilmu itu nggak pernah basi. Ya, berita itu bisa basi. Sejarah itu bisa basi, tapi faedahnya nggak pernah basi. Cerita, tapi apa yang di faedahnya itu yang nggak pernah basi, ya. Baik. Hak pertama, hak istri yang wajib dipenuhi suami, dan ini saya tidak bermaksud mengajarkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang tentu jauh lebih mengerti daripada saya. Tapi hanya mengingatkan, karena saya pikir insyaallah bapak dan ibu
telah mengetahui semua dari ini. Hanya namanya juga manusia, kita perlu saling mengingatkan, dan mungkin urusan dalil akan kitalah tugasnya untuk menyampaikan. Kita mulai dari hak istri yang wajib dipenuhi suami. Yang pertama disebutkan di sini, berikanlah ia makan apabila engkau makan. Dan digabungkan dengan yang kedua, berikan ia pakaian apabila engkau berpakaian. Ini bukan berarti kalau kamu enggak makan jangan kasih dia makan, atau kalau kamu enggak punya pakaian jangan kasih dia pakaian, bukan itu maksudnya. Artinya nafkahilah istri dan juga anak ya, kalau punya. Nafkah wajib, nafkah primer ya. Nafkah wajib. Nafkahilah istri baik dari segi makanan, sandang, pangan, papan. Gitu kan? Itu nafkah wajibnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya, surat An-Nisa namanya surat An-Nisa. Karena perempuan itu banyak masalah-masalah penting dalam keluarga. Ya. Lihat kalau misalnya kita lihat Al-Fatihah itu mencakup semua permasalahan, diringkas menjadi Al-Fatihah. Ya, Bapak-bapak tolong infakkan tenaga mungkin yang di sana agak ke sini Pak, karena ini kosong. Siapa yang ingin jazakallah khairah, atau tolong giring yang mungkin baru masuk nanti agar ke sini biar seimbang ya. Ini tadi saya minta ke sini. Coba kalau enggak, semua di sana, ntar saya lama-lama nih geser aja nih ke sana nanti. Ya. Terima kasih Pak, jazakallah khair. Di surat An-Nisa ayat 34 ya. Ingat urutannya dalam mushaf Al-Quran loh Pak. Pertama Al-Fatihah. Itu mencakup semua permasalahan, diringkas menjadi Al-Fatihah. Masya Allah. Semua permasalahan Al-Quran, dari akidah, dari fiqih ibadah atau muamalah, dari kisah-kisah masuk ke dalam Al-Fatihah. Al-Baqarah itu umumnya adalah bantahan untuk Yahudi. Ali Imran bantahan untuk Nasrani, dan banyak di dalamnya masalah akidah dan juga fiqih. Setelah Ali Imran ada surat An-Nisa khusus dengan nama An-Nisa. Ya. Ini menunjukkan Masya Allah, perempuan ini Islam sangat memperhatikannya. Perempuan, Islam sangat memperhatikan perempuan sampai dibuat surat. Iya. Dan panjang, bukan 2 halaman doang. Saking panjangnya kita malas ngapalin gitu kan. Iya, panjang. Banyak hukum fikih tertera padanya. Nah, setelah perempuan baru urusan makan. Surat Al-Maidah, hidangan. Iya. Dan surat Al-Maidah itu surat yang paling terbanyak hukum fikihnya. Iya. Surat yang paling banyak hukum fikihnya surat Al-Maidah. Setelah itu Al-Baqarah. Al-Baqarah memang 286 ayat panjang, tetapi kebanyakan banyak isinya itu bukan fikih, cerita, akidah tentang orang munafik dan seterusnya. Adapun Al-Maidah kebanyakan hukum fikih di sana. Ya, begitu. Nah, ya enggak kita lanjutin semua, nanti sampai An-Nas enggak jadi kajian kita ini ya. Sampai situ aja. Jadi perempuan itu vital sekali urusannya. Dalam Islam sangat diperhatikan. Sementara yang membimbing dan mengayomi perempuan adalah laki-laki. Perempuan tidak bisa tegak tanpa laki-laki dan juga sebaliknya. Mereka matching menjadi pasangan. Yang enggak matching itu kalau laki-laki sama laki-laki, ya, perempuan sama perempuan. Ini enggak jadi ini ya, enggak jadi anak ya. Anaknya setan mungkin ya, tapi enggak jadi ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, surat yang agung, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu diperhatikan. Laki-laki suami itu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu yang mengurusi, yang melindung, mengcoveri. Laki-laki itu dasarnya pelindung bagi perempuan. Dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki di atas perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Kelebihannya apa? Kewibawaan, ya, bisa memanage keumuman ya perkara keluarga. Rincinya laki-laki, rincinya perempuan, Pak. Karena memang karakter laki-laki dengan perempuan berbeda.
perempuan itu pikirannya luas tapi global. Laki-laki tadi Anda salah. Laki-laki itu pikirannya luas dan global. Iya, kalau luas terperinci itu pusing. Iya, laki-laki pikirannya luas dan global. Kalau perempuan pikirannya pendek terperinci. Iya, makanya ibu-ibu coba periksa ya tasnya, ada peniti ya. Iya, coba aja. Bapak-bapak bawa nggak peniti? Jangankan peniti, catatan aja nggak bawa ya. Ya, mohon maaf kalau tersinggung karena memang itu tujuannya ya. Nah, ibu-ibu ke sini tuh dandannya macam-macam Pak. Ya, kalau bapak-bapak ya bahkan mukanya belum jadi pun jalan aja gitu kan. Terus nggak mikirin. Tapi jangkauannya luas bapak-bapak itu. Makanya cintanya laki-laki itu lebih luas jangkauannya dibandingkan perempuan. Iya. Iya atau tidak? Iya. Yang lebih sering selingkuh siapa? Menang dia. Laki-laki karena jangkauannya luas. Kalau perempuan pendek untuk masalah cinta, hanya terbatas untuk suaminya saja. Itu bagus itu. Kalau dibalik repot, beneran. Laki-laki cintanya memendek hanya pada istrinya, sementara istrinya itu cintanya luas buat banyak laki-laki. Itu lebih rusak, itu rusak itu. Kalau yang laki-laki fitrahnya wajar. Iya, masna wa thulatha wa ruba', wajar itu. Makanya ada solusi dalam Islam. Tapi kalau perempuan cukup dia taat pada suaminya gitu. Iya, jadi itu kaidahnya, Pak. Ya. Ibu-ibu kalau nyatet, Pak, ibu-ibu kalau nyatet itu rinci banget. Kalimat ustadznya dicatat semua. Iya. Tapi pikirannya pendek. Makanya kalau ditanya bingung. Ya. Tadi ibu apa yang dicatat, Ibu? Ntar sat. Ya, repot lagi, rempong sendiri itu, ya. Ya, kebat. Waduh, enggak ada sat. Padahal udah tadi dicatat, ya. Bapak-bapak ya, ditanya, "Pak, tadi poinnya apa, Pak?" Ya. Bapak-bapak keren, global ya, jangkauannya luas, ya. Mikir gitu. Jawabannya afwan Ustaz. Nah, itu. Iya, kok antum kenapa Pak? Kok nggak bisa jawab? Namanya juga nggak nyatet Ustaz gitu ya, alasan ya. Laki-laki gitu ya. Pikirannya luas, saking luasnya lagi ngaji pikiran jauh kemana ya gitu. Taib. Rijal laki-laki itu lebih unggul, maksudnya bukan maksud di sini lebih unggul di surga, bukan. Maksudnya secara zat dia pelindung bagi perempuan karena Allah melebihkan dia, punya kelebihan. Dan yang kedua kelebihannya adalah disebut oleh Allah wa bima anfaqu min amwalihim, yaitu dengan sebab apa yang telah mereka nafkahkan dari harta mereka. Maka kalau suami menafkahi hartanya kepada istrinya, itu kelebihan dia, nilai plus suami. Di situ juga letak kewibawaan dia. Makanya kalau suami nganggur, istri yang kerja, itu sebenarnya kewibawaan suami itu udah betul-betul downgrade sekali itu. Atau jangan gitu Pak. Misalnya seorang suami punya penghasilan standar UMR 4 jutaan. Ternyata istrinya bisnis online dan luar biasa. Ya, emang dari muda suka dagang istrinya. Sementara suaminya memang hanya jadi pegawai atau karyawan. Tapi istrinya bisa sampai 10 juta. Itu yakin deh. Di kondisi seperti itu ketimpangan penghasilan aja itu sudah membuat istri agak jumawa, agak sombong, dan laki-laki agak ciut sedikit. Makanya wajar kalau seorang suami kalah saing nominal gaji dengan istrinya, itu relatif lebih mudah tersinggung suami itu. Iya, karena secara gengsi dia agak kalah. Begitu. Makanya laki-laki itu diwajibkan. Kalau perempuan nggak diwajibkan. Kalau bisa jangan. Ya laki-laki aja yang nanggung, biar dia bertanggung jawab. Karena disitulah kelebihan laki-laki. Laki-laki itu secara umum bisa menafkahi lebih dari satu perempuan dan anak-anaknya juga. Begitu. Kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perempuan itu sulit untuk kayak gitu. Itu urusan nafkah. Tapi urusan pendidikan, laki-laki belum tentu bisa mendidik anak. Tapi perempuan punya fitrah untuk itu. Walaupun anaknya 10. Ya saya 8 bersaudara. Mungkin bapak-bapak lebih ya, ada yang 10, ada yang 12 ya, 15.
20, 100 sekalian aja. Nah, laki-laki itu tidak boleh pelit ya. Maksudnya pelit ini nggak boleh menyita atau mengurangi hak nafkah istrinya primer. Kalau luxury itu tidak wajib. Kebutuhan luxury, istrinya minta motor misalnya, nggak wajib. Kecuali kalau motor itu dibutuhkan sehari-hari buat ngantar anak misalnya, itu bisa menjadi wajib kalau mampu. Tapi kalau kebutuhan luxury, minta mobil, ya, minta beli rumah, ya, minta helikopter, ya misalnya, dan seterusnya, ini tentu nggak wajib, bahkan jangan diturutin. Adapun kalau kebutuhan primer dikat, ya, itu pelit namanya. Kalau memang dia mampu, itu namanya pelit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yajtami'u asy-syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada." Tidak bisa bertemu antara syuh itu pelit, afrit, medit, kikir dan semisalnya. Ya, pelit intinya. Pelit dengan iman yang sempurna itu enggak bersatu di satu hati, di satu kalbu, enggak bersatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamanya enggak bersatu. Dalam arti lain, kalau orang itu pelit, itu menunjukkan imannya kurang. Iya, kenapa dia pelit? Pasti karena kurang tawakal sama Allah. Pasti karena kurang percaya. Wah, kalau gua kasih duit nih, habis duit gua, ya. Allah yang rezekikan. Kenapa mikir begitu? Ya memang duit untuk dihabiskan, gitu kan? Kalau memang kewajiban ini dihabiskan, masa disimpan-simpan? Seperti itu ya. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarru ma fi rajulin syuhun hali'un wa jabanun khali'un. Seburuk-buruk hal yang ada pada lelaki, kalau misalnya ada, nih seburuk-buruk kejelekan dalam laki-laki kalau ada ya, dan semoga tidak ada di kita. Syuhun hali', yaitu syuh, kepelitan yang meresahkan. Satu, pelit itu meresahkan loh. Iya, bikin resah keluarga pelit itu. Keluarga butuh ini itu nggak ada dikasih, padahal kebutuhan primer. Ini ngeresahin ini, sehingga istrinya berinisiatif untuk kerja. Atau dua, jabanun khali', pengecut lagi ciut. Laki-laki kalau pengecut, aduh itu jelek sekali itu. Jadi dua karakter yang tidak boleh ada pada kita bapak-bapak sekalian. Kalau perempuan suka melipir, ngeper, nggak pernah mau ketemu orang itu lebih wajar lah. Tapi kalau laki-laki ada tukang galon, wah udah kamu aja lah, malu saya. Kenapa? Kan nggak bakal dimartilin pakai galon, nggak pak? Kenapa? Enggak, tak malu ah gitu. Istrinya yang disuruh ngadep, masya Allah, ya. Ada tukang minta sumbangan, suami ngumpet, istri yang ngadepin. Iya. Ada penagih hutang, ya. Kalau penagih hutang, istri sama suaminya ngumpet, ya. Nah, di sini laki-laki tidak boleh pelit yang mana itu meresahkan keluarga dan bersikap pengecut yang mana itu menghancurkan kewibawaan dia sebagai laki-laki. Iya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa datang rumah, assalamualaikum, ada orang datang, laki-laki yang hadapin biar nggak ada yang macam-macam. Waalaikumsalam. Ya begitu. Ya. Kalau ada seseorang ngeliatin istri antum pak, antum datang ini tuh orang, kenapa mas ngeliatin istri saya? Oh nggak apa-apa. Ya, antum gertak gitu, walaupun badan orang itu lebih besar daripada antum, tapi ketika antum tegur gitu, wibawa antum kerasa di situ. Begitu daripada, ya istri gua diliatin orang, ya diliatin dia, lemas habis itu, emang udah nasib punya istri cantik, ya jangan gitu, ya dijaga. Istrinya juga suka gentayangan kemana-mana. Nah ini ya emang aduh nggak benar dua-duanya, ya gitu. Itu ya 1 dan 2, nafkahi istri. Kemudian yang kedua, jangan memukul wajah. Ini penting juga ini, jangan memukul wajah. Namanya pendidikan dalam Islam itu memang ada diperbolehkan memukul, tapi setelah solusi lainnya tidak bisa diterapkan atau tidak terpenuhi.
Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa lagi nih, ya, ayat ke-34. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan nusyuz, yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, kayak keluar rumah tanpa izin atau membangkang atau lisannya itu tajam kepada suaminya. Kalau kalian khawatir akan hal itu, fa'idhuhunna, maka berikan mau'izah, nasihat, ya, berikan nasihat baik-baik, ya. Karena kalau nggak diberi nasihat, perempuan itu lempeng gitu aja, bukan lempeng. Dia akan selalu bengkok. Perempuan itu selalu bengkok asalnya. Kalau nggak dinasehatin, bengkok terus. Tapi kalau dikerasin nasihatnya, patah dia. Maka fa'idhuhunna. Pertama-tama, step pertama, jangan langsung digamparin, jangan, tapi dibaik-baikin. Kamu jangan gitu dong. Itu kan nggak bagus. Dalilnya sebutkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, ya, masya Allah, hafal dalilnya. Kalau antum hafal dalil, Pak, istri itu salut, masya Allah. Ternyata suami saya nggak bahlul-bahlul amat gitu ya. Hafal dalil, terjemahnya hafal, masya Allah, ya. Kemudian kalau masih tetap kayak gitu, wahjuruhunna fil madaji'. Ya, wahjuruhunna artinya bukan hajar dia, bukan, tapi tinggalkan mereka di tempat tidur, pisah ranjang maksudnya. Istrinya di kamarnya, ya, suaminya tidur di ruang tamu, ya. Repotnya kalau kontrakan, ruang tamu itu kasur di situ, motor di situ, TV di situ. Ya, tinggal cuman satu ruangan yang beda, kamar mandi. Ya, mau tidur mana coba? Ya, ini yang repot, ya. Tapi diperbolehkan bagi suami untuk menghukum istri, ya. Kalau nggak bisa dinasihatin, pisah dulu ranjangnya. Istri yang masih sesuai fitrah, dia akan gelisah kalau suaminya memilih tidur sama nggak tahu sama siapa, ya. Ya, sama makhluk astral mungkin, ya. Itu di ruang tamu sendirian, ya. Itu suami istri yang masih sesuai fitrah seperti itu, bergelisah, ya Allah, saya salah memang sih, tapi masa saya minta maaf sih. Mulai kemudian buka pintu perlahan, lihat suaminya lagi tidur, ya. Iya, udah lagi tidur, tapi terang bagian kepalanya, ya, lagi WhatsAppan. Ya. Nah, digituin, ya, diasingkan. Tapi kalau misalnya itu masih tetap aja itu dablek itu istri, wadribuhun, kalau gitu pukullah mereka, pukullah istri itu. Tapi itu solusi terakhir, Pak, ya, solusi terakhir. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, fadribuhunna darban ghairu mubarrih, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, tidak bikin cacat, tidak bikin tergeser tulang, tidak bikin luka berdarah, ya, tidak bikin lebam. Pukul dengan biasa, ya, atau dengan hal yang enggak menyakitkan. Pukul dengan kertas, lemparin kertas atau tisu. Iya, jangan lempar galon, ya, misalnya. Masya Allah, ya. Nah, tapi sebagian dari suami, mereka menjadikan memukul itu solusi pertama, dan itu salah. Istri salah dikit dipukul. Iya. Istri masak apa? Sesuatu lah gitu. Kemudian kurang garam. Ya, istri ditempeleng. Kamu perempuan enggak bisa masak. Ini enggak benar nih. Nauzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal 'abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumih. Bagaimana mungkin salah seorang di antara kalian, wahai suami, sengaja mencambuk istrinya sebagaimana ia mencambuk budaknya, lalu ia menyetubuhinya pada sore harinya. Nauzubillah. Ini enggak punya perasaan laki-laki kayak gini. Yaitu istrinya dicambuk seperti mencambuk budak, artinya diperbudak betul-betul, disiksa betul-betul. Pas malam harinya disetubuhi. Itu sebenarnya orang cinta atau nafsu doang sih isinya. Kemudian juga dikiaskan dengan bini, jemaah sekalian. Istri itu tidak boleh menolak permintaan
atau request suami untuk menservisnya dari segi seks. Betul. Ya, kalau menolak itu malaikat ya melaknat istri tersebut sampai pagi hari. Ya begitu. Tetapi diperhatikan, kadang-kadang suami sudah memperbudak istrinya. Semua pekerjaan rumah disuruh, ada salah sedikit disuruh, gitu kan. Pokoknya istrinya itu dari pagi sampai sore udah capek banget itu. Iya, udah capek banget. Anak dianterin istri dan rumah dibanahin dan seterusnya. Bayar listrik ini ke PLN dan seterusnya. Semua istri itu urusan. Suaminya leyeh-leyehan di laptop, ya, depan laptop. Ya, gitu aja. Pas udah capek banget malamnya kemudian minta ngajak untuk berhubungan intim. Maka istrinya, "Mas, betul-betul udah nggak ada tenaga ini Mas. Kamu durhaka sama suami." Ini yang nggak tahu diri ini siapa kira-kira? Ya suami. Istri udah betul-betul diperes dan dia makhluk yang lemah sebenarnya. Kemudian malamnya dipaksa untuk seperti itu dan kemudian dicap sebagai istri yang durhaka sama suami, kemudian dipukul lagi, masya Allah. Ya, coba kalau misalnya suami ini nanti jadi istri suatu saat misalnya, ya merasakan. Tapi jadi istri siapa? Ya, bayangkan aja lah gitu ya. Makanya kata Nabi SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap istrinya. Orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling bagus perilakunya terhadap istri. Sayang, mengayomi, mencintai, menyukai, menafkahi, mendidiknya dan menunaikan hak-hak istri. Itu yang sebaik-baik di antara kita. Ya, tapi Anda nggak bisa rekomendasikan sebagai Rasulullah, saya adalah yang paling baik terhadap istri saya. Mungkin di antara jemaah ada yang luar biasa terhadap istrinya, tapi nggak kabarin ke orang-orang. Ya, pokoknya yang penting kaidahnya sebaik-baik diri kita jemaah sekalian adalah yang paling terbaik perilakunya terhadap istri gitu. Dan sebaik-baik dari ibu-ibu adalah yang paling taat pada suami sepahit apapun. Ya, sepahit apapun. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jangan menjelek-jelekan istri, apalagi fisik ya. Masalah fisik itu di depan orang terutama, maksudnya ini masalah yang sensitif buat perempuan ya. Perempuan dibilang kamu naik 2 kilo aja itu seperti goncang bumi bagi mereka mungkin. Ya maka kalau bisa nggak usah diomongin untuk masalah itu. Ya jangan menjelek-jelekan seperti bilang di depan orang kamu jelek banget ya. Atau bilang semoga Allah menjelekkan kamu, ya masya Allah, ada yang kayak gitu. Atau bilang kamu itu dari keturunan yang jelek, naudzubillah. Atau mengungkit-ungkit kesalahan bapaknya atau bagaimana lah yang menyakiti hati istri, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Atau ada juga nih ya sepasang suami istri, seorang ibu pernah ya, seorang ibu-ibu ya pernah cerita ke saya. Dulu waktu masih awal-awal menikah, suaminya beliau itu pernah bilang ke ibu ini, istrinya, ya, ketika itu kondisi keluarga lagi morat-marit ekonominya. Kemudian suaminya nyeletuk bilang ke istrinya ini kira-kira dulu, mungkin udah 30 tahun atau 40 tahun lalu. Bilang suaminya gini, semenjak saya nikah sama kamu, saya jadi miskin. Gitu aja ngomongnya. Ya, kalau laki-laki dia omongin gitu sama istrinya, itu mungkin bodoh amat. Miskin apa enggak, yang penting saya punya istri ya mau apa. Tapi kalau perempuan dibilang gitu langsung masuk ke hati. Semenjak nikah sama kamu saya jadi miskin, saya ngerasa miskin. Itu kan berarti kan perempuan mikir berarti saya sumber sial kalau gitu ya. Sakit hatinya akhirnya. Sampai ibu itu cerita, sampai hari ini saya belum bisa maafin kalimat itu. Kesalahan yang lain mungkin saya maafin suami saya, tapi sampai sekarang nggak bisa saya maafin. Udah sakitnya itu udah ya ditanam terus. Harusnya sih jangan didendamin ya, harusnya dia maafin. Tapi memang begitu. Suaminya belum pernah minta maaf soal kalimat itu gitu loh. Belum pernah minta maaf. Padahal kalau suami minta maaf mungkin akan sembuh itu penyakit. Begitu ya. Jadi kita sebagai suami kalau bisa jaga kalimat ya. Khawatirnya istri kita mengingat itu sampai tua kita
memang langgeng pasangnya tapi belum tentu ridho. Nanti di akhirat bakal dituntut gitu masalahnya. Itu yang repot di situ. Kemudian yang kelima, jangan mengusir dia dari rumah. Kalau itu rumah antum Pak ya. Kalau itu rumah mertua antum ya antum nggak bisa ngusir. Yang ada sebaliknya ya. Jangan mengusir dia keluar dari rumah. Apapun kesalahannya, ya apapun kesalahannya. Ya, kecuali kalau mau talak, dan kalau sudah mentalak, istri itu tetap stay di rumah bareng sama suami, bukan langsung balik dipulangkan ke rumah orang tuanya sampai masa iddah 3 kali haid baru dia pulang ke rumah orang tuanya. Jadi misalnya suami mentalak lewat SMS atau WhatsApp, mulai malam ini saya talak kamu misalnya, walaupun bercanda, terjadi talak. Mulai malam itu terhitung nanti sampai 3 kali masa haid itu masuk iddah dan istri itu wajib di rumah. Kalau mau rujuk itu bisa melalui perbuatan atau melalui perkataan. Perkataan mungkin dengan mengatakan saya mau balik lagi sama kamu gitu dalam satu rumah, atau dengan perbuatan langsung bercumbu misalnya suatu malam, maka itu sudah masuk rujuk di masa iddah. Kalau sudah rujuk normal lagi hidup. Iya, tapi kalau sampai masa iddah 3 kali haid selesai, enggak ada indikasi itu sama sekali, maka wajib istri tersebut balik ke rumah orang tuanya, atau kalau suami tersebut ada di rumah mertuanya, maka suami yang angkat koper dari rumah mertuanya. Gitu. Ya. Jadi jangan dikira baru dibilang talak habis itu istri minta dibalikin ke rumah orang tuanya. Tolong restore saya ke rumah orang tua saya misalnya, ya. Iya. Ya, dibalikin maksudnya. Enggak, tetap di situ. Siapa tahu berubah pandangan nanti suaminya, gitu kan? Baik, kemudian hak berikutnya 6, ajarkan ia ilmu agama. Ini ibu-ibu udah dapat semua belum, Bu? Udah semua? Kertas? Cukup ya? Ajarkan istri dan juga anak nanti ya. Tapi ini kita bicara istri, ilmu agama. Ya, jadilah wahai bapak ustadz bagi istri Anda. Walaupun Anda bukan ustadz, tapi belaga aja kayak ustadz ya, supaya kerasa bagi istri Anda itu kayak ustadz ya. Istri Anda tahu Anda bukan ustadz, makanya nggak pernah nyebut Anda ustadz ya. Tapi minimal Anda itu, kita nih sebagai suami ya, memantaskan diri sebagai suami pengayom, yaitu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan istri. Kalau istri bertanya tentang agama, kalau bisa lewat suaminya. Suami nggak tahu, wah saya nggak tahu kata suaminya, ini hukumnya halal atau haram. Nah sekarang tugas suaminya nanya ke ustadz. Biasanya istri itu nanya ke ustadz langsung. Sebaiknya jangan gitu. Sebaiknya pakai perantara suaminya. Gitu Pak ya. Nah, coba Pak besok-besok ya, kalau istri tanya tentang agama dan sampean nggak tahu, sampean yang tanyain ke ustadz. Iya. Tanyain ke ustadz. Ustadz afwan, ini pertanyaan dari istri saya. Bilang gitu. Ya, supaya benar-benar ustadznya juga tahu, wah ini suami ini bagus ini, gitu. Iya. Dibandingkan istri langsung ke ustadznya. Ya. Atau istri nelpon langsung ke ustadznya, atau video call malah ya. Jadi kan yang khawatir ustadznya nih, wah ini istri orang bahaya ini. Iya. Gitu ya. Ajarkan dia ilmu agama. Kata Ali bin Abi Thalib, ajarkanlah agama kepada keluarga kalian dan ajarkan pula adab-adab Islam. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, suruh keluarga kalian untuk taat kepada Allah, cegah mereka dari berbuat maksiat. Hendaknya mereka melaksanakan perintah Allah dan bantulah mereka. Apabila kalian melihat mereka berbuat maksiat, maka cegah dan laranglah mereka. Jadi merupakan kewajiban seorang suami agar membekali diri sendiri dengan ilmu syar'i, menuntut ilmu, hadir majelis ta'lim, ilmu yang benar. Ya banyak sekarang hadir majelis ta'lim, tapi hadir majelis ta'lim yang enggak ada ilmunya mah.
Ya, nggak ada ilmunya. Kadang-kadang cuma nyanyi, kadang-kadang gitu. Ya, nggak dapat faedah ilmu. Cari yang majelis taklim yang ilmu untuk pembekalan diri dan keluarganya. Karena dia yang memboyong istri dan anak menuju surga atau menuju akhirat nanti gimana, ya. Yang bujang pun ya harus menuntut ilmu dari sekarang. Alhamdulillah kalau di sini ada yang masih belum menikah, berarti udah menuntut ilmu, memperjuangkan istri sebelum mendapatkannya. Laki-laki itu memperjuangkan sebelum ibu memperjuangkan. Ya, iya Pak, betul itu. Coba waktu mau nikah, ngumpulin duit, kerja, banting tulang, nuntut ilmu gitu kan, supaya nanti pas sudah berkeluarga itu tahu ilmu, tahu harta. Iya. Ketika itu yang istri-istri ngapain? Calon-calon istri. Ya mereka masih nunggu jodoh. Rata-rata kan gitu. Iya, rata-rata gitu, nggak semuanya. Nah, jadi bapak-bapak itu pejuang sebelum ibu berjuang. Begitu. Maka jangan remehkan perjuangan bapak, ya. Kemudian di antara hak istri yang wajib dipenuhi suami, 7. Nasihatilah istri dengan cara yang baik. Menasihati istri dengan cara yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wastausu bin nisa'i khaira." Berwasiatlah kepada wanita dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dhila'. Sebab perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu meluruskannya begitu saja, kamu akan mematahkannya. Yaitu kalau suami meluruskan istrinya dengan cara kaku, kasar, itu mematahkan hati dia. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Itu yang perempuan seperti itu. Perempuan itu buat benar itu perlu faktor, perlu pendukung, dan pendukung yang terbesar itu laki-laki. Iya, betul, laki-laki pendukungnya. Makanya sebagian dari akhwat yang belum menikah, yang masih muda, itu mungkin banyak yang seperti setengah stres atau dikit-dikit pikirannya laki-laki, dikit-dikit gini bingung dan seterusnya. Entar kalau udah nikah hilang itu semua. Karena faktornya sudah ditemukan, gitu. Iya, suami, laki-laki, begitu. Tidak sedikit loh sekarang perempuan yang belum menikah, banyak sekali. Ya, mohon maaf, bukan maksud menyinggung ya, mohon maaf. Itu maaf, banyak di antara mereka yang juga sengaja selfie, walaupun cadaran, ya kan? Banyak yang belum menikah yang cadaran, tapi selfie. Gak bisa berubah, dinasihatin, udah tahu itu buruk, udah tahu itu gak bagus, tahu itu, terus aja begitu. Bukan karena karakter asli yang dablek, bukan, tapi memang karena dia tuh merasa ada yang kurang dan saya belum bisa berubah kecuali kalau ada yang melengkapi kekurangan itu. Begitu. Makanya banyak perempuan itu berubah kehidupannya setelah menikah. Banyak. Adapun laki-laki biasanya gitu-gitu. Yang berubah laki-laki itu cuma perut kalau nikah itu. Iya, ya kan? Itu kalau bahagia ya. Tapi kalau nggak bahagia juga nggak mesti. Pokoknya ini relatif ya, nggak semuanya seperti itu. Baik. Kemudian tadi nasihati istri dengan cara yang baik, Kemudian ya, berikutnya 8. Izinkan ia keluar untuk kebutuhan dia. Pembolehan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad adzinallahu lakinna an takhrujna li hawaijikunna. Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian para wanita keluar rumah untuk keperluan atau hajat kalian. Kalau enggak ada keperluan enggak boleh. Keperluannya apa? Ya kebutuhan keluarga atau pribadi yang sifatnya memang butuh. Ya, atau sifatnya boleh tapi izin suami. Keluarnya istri harus memperhatikan beberapa syarat sesuai syarat Islam. Ya, 1. Memakai jilbab syar'i yang bisa menutupi seluruh tubuh. Kalau jilbab tapi pakai celana ketat, ya, itu enggak boleh. Kecuali dalam rumah. Ya.
Kalau di luar rumah nggak boleh pakai ketat-ketatan atau ngecap, ya kelihatan lekuk tubuhnya, walaupun jilbaban. Ya, jadi jilbab syar'i lebar yang bisa menutupi seluruh tubuh. 2, tidak sengaja ikhtilat atau berbaur dengan kaum laki-laki. Makanya istri itu nggak boleh reunian sama apa? Biasanya reunian sama apa? Anak SD, ya. Enggak, maksudnya sama apa namanya? Bukan sama anak SD reuniannya, sama grup sekolah, ya, alumni, ya, reunian alumni. Nah, apapun alumni itu nggak boleh karena ikhtilat, sengaja itu berbaur, ya. Oke lah kalau ternyata reuninya dipisah, ya, yang ikhwan reunian di Kalideres, yang akhwat reunian di Bekasi, ya. Ya, itu cerita aja, kayak nggak ada yang kayak gitu, ya. Tapi kalau emang kayak gitu boleh kalau sesama perempuan, gitu. Walaupun tidak ada yang seperti itu memang, ya. Yang kedua, ya tadi udah ikhtilat, tidak ikhtilat, nggak berbaur sengaja dengan kaum laki-laki, ya. Adapun kalau kebetulan di bis, di kereta, memang banyak di stasiun, di terminal, itu nggak bisa dilepas, emang itu wajar. Cuman ya perempuan ini harus tetap menjaga, ya. 3, tidak memakai wangi-wangian yang semerbak, yaitu yang bisa dicium oleh laki-laki. Adapun itu haram, itu jelas, ya. Bahkan disifati perempuan sengaja memakai wangian untuk tercium semerbak, itu sifat pelacur seperti itu. Kecuali kalau dalam rumah, ya, atau dengan mahram. Iya, dulu kata Nabi SAW yang menghancurkan Bani Israel, Yahudi, itu adalah perempuan dulunya. Dari masalah ini, minyak wangi dan kecantikan. Al-Kisah dalam hadits Nabi SAW, seorang perempuan, maaf, kuntet, ya. Kuntet itu apa? Cebol, pendek, ya, enggak terlalu tinggi. Melihat ada 2 perempuan Bani Israel yang tinggi, semampai, langsing, dan lehernya agak panjang. Perempuan yang lehernya kayak tangkai daun itu, ya, maksudnya tidaklah lehernya enggak gemblong, ya, enggak keker, ya, ada urat keluar gitu, serem itu, ya. Enggak, maksudnya lehernya tuh enak gitu lihat, ya, agak panjang, dan ini perempuan enak gitu, ya, bagus gitu, cantik. Nah, perempuan kuntet ini melihat, wah, cantik banget. Namanya perempuan, ngelihat perempuan lain cantik, itu pengen secantik dia. Makanya kadang-kadang, maaf, perempuan yang kurang cantik suka selfiean sama perempuan cantik, kemudian diposting jadi profile picture supaya orang-orang ngira yang cantik itu dia. Dia padahal dia yang versi blurnya itu, ya, gitu. Iya. Nah, pengen jadi kayak itu, ya, akhirnya dia pun memodif dirinya pakai high heels. Jadi high heels itu awalnya dari kalangan Yahudi, Bani Israel. Pakai high heels. Tahu Pak high heels? High heels saya nggak tahu Indonesianya apa. Tumit tinggi, nah gitu. Dinamakannya bukan tumit tinggi perasaan. High heels, ya. Pokoknya kalau antum pakai itu besok susah kerja, pegel, ya. Nah, dia pakai high heels biar kelihatan tinggi. Dan perempuan kenapa pakai high heels? Sepatu hak. Kadang haknya tuh cuman gini, apa, setangkai kecil gini, ya. Kenapa? Supaya kelihatan tinggi. Perempuan kalau kelihatan tinggi, semampai kelihatannya. Iya. Ya, jadi kelihatan langsing. Itu indah dipandang. Ya, kemudian dia pakai cincin, yang mana di cincin itu ditaruh wangian. Ketika ada laki-laki ngumpul, dia lewat terus dia sibak-sibak ini supaya udara, angin, apa namanya, membawa aroma wanginya ke laki-laki itu. Akhirnya ya, gitu kan? Ya. Kayak kucing lagi garongin tong sampah, kemudian apa nih, gitu kan? Boh, mangsa. Ya, ngeliat, wah, cantik banget. Yang lagi pakai sepeda sampai nabrak, ya. Yang lagi motong apel, ya, sampai kepotong tangannya. Cantik banget, masya Allah, gitu kan. Ini perempuan, ya, walaupun bukan pelacur tapi bertingkah seperti pelacur. Maka hati-hati dengannya seperti itu.
jaga yang istri-istri kita jangan pakai wangian yang semerbak. Adapun kalau pakai wangian atau deodoran atau semisalnya untuk menetralisir bau badan itu boleh. Bahkan kalau ke majelis kayak gini pakai itu, ya kan nggak nyampur malah laki-laki, tapi sama ini nggak masalah, supaya nggak ada kritikan. Kadang-kadang maaf, sebagian orang itu, saya nggak mau main jilbab lebar itu, kenapa? Bau dia, gitu katanya. Iya bau, emang bau apa? Bau kambing, ini bau, dia bau nggak enak baunya. Masa akhwat kayak gitu? Masa orang pengajian kayak gitu? Nah kan jadinya pengajian yang dijelekin. Ya, jadi boleh kalau untuk menetralisir bau badan dan itu pun tidak semerbak. Kalau semerbak nggak boleh. Iya, yang penting menetralisir aja sedikit gitu, supaya baunya itu nggak kepuguhan lah gitu ya. Jangan. Ya jadi 1, 2, 3. Yang keempat, keluar perempuan itu syaratnya tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah itu larang istri. Kamu terlalu cantik buat keluar gitu. Perempuan terkesima tuh. Wah, dibilang cantik sama suami, ya. Jadi jangan keluar, biar saya aja. Tapi ini mau beli ketumbar, suaminya, biar saya aja beli. Masya Allah. Ya, perlu diketahui, suami seperti itu bukan saya, ya. Iya, beli telur, beli ketumbar. Tapi kalau memang butuh, saya membeliin di rumah, saya beliin. Ya, taib. Kemudian berikutnya berlaku adillah kepada para istri. Ya, ini waktu itu saya membahas ini juga di suatu pengajian ibu-ibu, ya. Isinya tuh ibu-ibu, lautan ibu-ibu, ya. Nomor 9 ini pembahasannya 5 detik, ya. Habis itu langsung skip nomor 10 karena isinya ibu-ibu, ya. Nah, sekarang karena banyak isi bapak-bapak, saya berani ya membahas nomor 9 ini, ya. Berlakulah adil kepada para istri. Ini masalah poligami. Kalau memang sudah beristri lebih dari satu, maka wajib berlaku adil, tapi dari sisi apa? Nafkah dan malam. Iya. Adapun dari sisi cinta, sayang, suka itu relatif. Kadang lebih sayang dengan istri kedua, lebih suka karena lebih cantik. Adapun istri pertama, ya begitulah, ya kan? Istri kedua lebih cantik, lebih pintar, paham bahasa Arab, hafiz Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim, lebih putih, lebih indah seperti bidadari, ya. Sesuatu yang sepertinya tidak ada, ya. Iya. Adapun yang pertama, ya, itu tajwid belum benar, makhraj salah, ngapak lagi, ya. Wah, habisan. Ya pantas, wajar laki-laki lebih memihak ke sini dari segi kecantikan dan kelebihan itu. Ya, itu wajar. Tapi dia nggak boleh menzohirkan lebih sukanya dia kepada istri kedua dizohirkan kepada istri pertama, nggak boleh, ya, itu nggak boleh di situ. Tapi perasaan lebih ke dia ada, itu boleh, nggak ada masalah, nggak berdosa, asal tetap wajib adil dalam memberi nafkah, ya, wajib adil dalam memberi nafkah sesuai dengan uruf yang berlaku. Juga wajib adil membagi malam, kecuali jika salah satunya rela untuk menafkahi malamnya untuk istri lainnya. Misalnya istri pertama cemburuan, ya, dan memang istri pertama selalu cemburuan. Kemudian udah nikah, istri keduanya sebagai pihak yang harus mengalah, ya udah mas, saya infakkan ya malam saya 2 ya setiap pekan. Jadi untuk saya 2 malam aja lah, sisanya buat istri pertama 5 malam. Itu kalau memang istri keduanya rela betul-betul, maka itu tidak masalah. Begitu, ya. Dan kalau istri kemudian di tahun ketiga nggak rela, udah mas, normal aja mas, wajib untuk menuruti permintaan ini karena ini hak yang harus kita berbuat adil padanya. Begitu ya. Ada yang beristri lebih dari satu di sini, yang bercita-cita banyak ya, tapi yang sudah terrealisir, ya. Ikhwan sekalian, antum kalau misalnya enggak jaga mata, ya, itu istri sampai 10 juga enggak puas antum. Jadi sebenarnya sekarang itu masalah kita itu bukan istri 1 atau 2. Masalah kita udah jaga pandangan kita belum, itu dulu. Iya, kita udah bertakwa belum sebelum kita bercita-cita seperti itu. Kalau kita bertakwa,
walaupun istri kita satu di dunia sampai sama dia terus sampai mati, di surga bakal dapat insyaallah. Iya, jadi jangan putus asa ya. Udah tua gitu kan, wah saya nggak bisa poligami, udah usia 70 tuh, udah nyesel banget. Sama anak-anak bilang, nah seandainya saya berusia kamu udah 2 sekarang istri saya. Nggak usah gitu, sekarang pikirin akhirat aja. Kalau bertakwa di surga nanti pasti insyaallah. Iya, karena penghuni surga itu dibekali nanti perempuan hurun 'ain, lebih dari 1. Dan nggak ada cemburu, istri dunia marah, ya ngambek, lempar piring surgawi, nggak ada seperti itu. Di dunia banyak cerita seperti itu, apalagi di sinetron ya. Tapi di surga nggak ada seperti itu. Semua ridho ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururim mutaqabilin." Kami cabut dari dada mereka itu rasa benci, dengki terhadap sesama. Jadi orang-orang surgawi itu tidak ada benci sedikit pun pada teman-teman surganya. Gitu. Jadi tenang, sekarang tenang. Yang penting jaga pandangan dan bertakwa kepada Allah. Itu aja tugas utamanya. Dan istri-istri, kalau suami ada niatan pengen nambah ya, bukan nambah piring, bukan nambah ya, nambah gitu aja ya. Ya, enggak usah diterusin ya. Itu tanya ke suaminya, Mas ini udah bertakwa udah cukup bertakwa atau belum? Tanya gitu. Apakah Mas sudah cukup takut sama Allah atau masih suka melanggar? Apakah sebabnya Mas ini pengen poligami karena banyak mengumbar syahwat, banyak jelatan matanya, atau memang karena Mas pengen betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW? Tegur suaminya kayak gitu, jangan ngambek, marah, diem, nggak mau dipegang sedikit, don't touch me, ya masya Allah. Nggak usah kayak gitu, nasehatin suaminya. Iya. Ketika istri nasihatinya seperti itu, suami itu akan sadar, bukan untuk diceramahi, tapi sadar. Masya Allah istri, enggak kaget suaminya. Kaget, istri saya nasihatin saya seperti itu. Belum pernah saya sangka sebelumnya. Kamu dari mana kalimat-kalimat itu? Dari pengajian, gitu. Didatengin ustadznya habis itu. Ya. Nah, kemudian yang 10, udah kita cukup sampai situ ya, karena kalau diterusin itu sampai khatam nanti nggak habis-habis ya. 10 sepulang dari safar itu bepergian jauh. Pulang, salat 2 rakaat di masjid terdekat rumah. Salat sunnah setelah safar ada dalam hadis Nabi SAW. Lalu bersetubuhlah dengannya jika engkau mampu. Itu sunnah aja, nggak wajib ya, nggak wajib. Tapi kalau misalnya nggak bisa, yang ya tidak perlu, nggak harus ya, gitu ya. Semampunya aja. Karena habis safar kadang-kadang capek, pegel ya, disuruh bersetubuh, wah udah nggak mood ya. Cuma kenapa ada syariat seperti ini jemaah sekalian? Laki-laki itu kan suka keluar, ya kan? Makanya yang rata-rata punya pikiran pengen nambah istri ya laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki kerja di luar, godaannya banyak, apalagi di kantor. Jangankan di kantor, ustadz apalagi itu, godaannya banyak gitu. Mungkin sebagian dari ikhwan yang memang tidak berstatus sebagai dai misalnya, itu tidak merasakan. Tapi yang berstatus dai itu merasakan sekali, ya. Merasakan sekali godaan itu banyak sekali, masya Allah. Godaan parkiran terutama tuh ya. Ya perempuan akhwat pada gentayangan di parkiran lama banget itu. Itu kadang terjadi itu. Yang susah ikhwannya di situ. Wah nggak enak jadinya. Itu cobaan ya. Belum lagi di kantor bagi para ikhwan yang kerja ya. Di kantor campur baur sama ada pegawai dan seterusnya. Ya masya Allah. Ya kemudian mereka banyak yang belum nikah. Makanya ada beberapa kasus ya, laki-laki punya istri lebih dari satu di rumah, satu dekat kantor. Ya, yang dekat kantor ini semi istri ya gitu. Dibilang istri bukan, tapi bukan istri tapi kayak istri gitu kan, makan bareng, sayang-sayangan dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perzinahan. Semoga Allah taala menjaga suami ibu-ibu sekalian dari perzinahan. Semoga Allah taala menjaga istri-istri antum, istri-istri kita dari perselingkuhan dan perzinahan. Allahumma amin. Kemudian yang 11, di antara hak istri yang wajib dipenuhi suami, waspadalah terhadap fitnah wanita.
Antum, bapak-bapak nih, kita nih ya, kita keluar rumah, ketika kita menjaga pandangan, ketika kita menjaga diri kita dari perempuan, itu sebenarnya adalah sebuah pengagungan dan penghormatan terhadap istri kita, walaupun dia nggak sadar di rumah. Di rumah mungkin lagi nonton telenovela, suaminya wah menjaga diri ya, ghaddul basar. Istrinya di rumah ngeliatin, cakep banget tuh ya, yang gitu. Istrinya berkhianat kalau kayak gini. Padahal rata-rata yang benar yang terjadi biasanya adalah sebaliknya, laki-laki yang berkhianat. Jadi ketika antum di kantor, di kantin kantor makan bareng dengan perempuan lain, ya satu meja ngobrol makan bareng, apalagi curhat bareng, antum sedang berkhianat terhadap apa orang yang di rumah. Iya, dan ini banyak terjadi di kantor-kantor. Iya, gitu kan? Mohon yang merasa koreksi diri, yang nggak ngerasa ya ta'awudz, jangan sampai terjadi gitu ya. Begitu. Ibu-ibu juga gitu, yang bekerja di kantor jangan mau makan sama suami orang, ya. Makan aja sendiri. Kalau suami orang ternyata duduk dekat ibu-ibu juga, atau ibu-ibu yang pergi, ya. Ditanya sama dia, lah kok pergi bu? Saya nggak mau makan sama suami orang, gitu. Dia istighfar langsung, astagfirullah, bener juga ya, nah, gitu kan? Taubat habis itu, ya. Kemudian sekarang hak suami yang wajib dipenuhi istri, ya biar fair ya, biar fair. Sekarang hak suami yang wajib dipenuhi istri. 1, taatlah pada suami. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Kalaupun istri itu betul-betul minta maaf sedalam-dalamnya, tetap nggak boleh sujud. Tetap nggak boleh dia meringkuk sujud di kaki suaminya, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Kalau suami duduk baru dia boleh, mungkin dia rebahan di paha suaminya sebagai minta maaf, atau memeluk apa nih namanya? Ini punggung dada suaminya dipeluk minta maaf, itu boleh. Tapi kalau sampai sujud nggak boleh ya. Hadis ini menunjukkan ini hak laki-laki itu besar sekali loh, hak suami itu besar sekali. Dan dalam hadis lain SAW, dari hadis lain kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan itu sudah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya dari perzinahan, wa ata'at ba'laha, dan taat pada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, dia nanti dipersilahkan masuk lewat pintu surga manapun yang dia suka. Lah Ustaz, kok gampang banget? Kata siapa gampang? Emang taat sama suami gampang? Tanya ibu-ibu ya. Taat sama suami gampang enggak, Bu? Relatif enggak, ya kan? Enggak di sini dalam artian banyak nyakitin perasaan, banyak menguras perasaan untuk taat pada suami itu. Suami itu kan sikapnya apa, karakter laki-laki lah suami itu. Suami itu karakter default settingnya ya, kalau di game-game itu ya, defaultnya itu teka ya, dablek ya. Perempuan defaultnya apa? Cerewet. Dan memang itu wajarlah mereka bersanding. Iya. Kenapa? Karena untuk melawan pihak yang dablek harus dicereweti. Iya. Dan melawan pihak yang cerewet harus dablek kita. Iya. Kalau misalnya istri cerewet, laki-laki cerewet, itu hancur genteng itu. Iya. Sebaliknya, suaminya dablek, istrinya juga dablek, itu pisah ranjang tiap hari. Iya. Jadi alhamdulillah kalau laki-laki diciptakan itu nggak mau tahu, dablek, kadang sok tahu dikit gitu kan. Kemudian teka lah pokoknya. Diomelin sama istrinya, diam aja dia, suaminya cool gitu. Iya. Masuk telinga kanan,
keluar dari semua lubang, ya. Iya, bodoh amat lah apa kata istri saya, ya, begitu. Emang wajar. Makanya tadi saya bilang, laki-laki itu coverage areanya itu luas. Orang dablek itu memang bagus buat coverage area luas. Iya, coba kalau cerewet, dikit-dikit dikomentarin semua, ya nggak nyampe-nyampe areanya. Kalau perempuan, ya kenapa cerewet? Karena terbatas di situ pikirannya. Iya, kecuali kalau di mall dan ada diskon, matanya 10. Iya, hal-hal yang tidak dijangkau manusia itu bisa dijangkau sama dia. Iya. Nah, taatlah pada suami. Taatlah pada suami. Ibu-ibu sekalian, semoga termasuk dalam hadis ini. Nih lihat nih. Wa nisa'ukum min ahlil jannah, perempuan kalian, istri kalian yang termasuk ahli surga seperti ini nih. Al-wadud. Wadud itu penuh kasih sayang, penuh gelora kasih sayang, penuh cinta. Perempuan itu memang kayak gitu umumnya, penuh cinta, makanya bisa didik anak. Coba kalau nggak punya cinta, anak itu dipukul-pukulin mulu itu isinya. Tapi penuh cinta, sayang, kasih sayangnya tinggi. Al-wadud satu. Al-walud, banyak anak, rela banyak anak. Maka nggak wajar kalau misalnya perempuan bilang, Mas, kita anaknya 2 aja Mas ya, sakit Mas. Enggak, jangan kayak gitu. Perempuan yang bagus itu siap mau anak berapa, cetak berapa, siap. Ya, yeah. 8. Kalau kita ini sekarang banyak yang takut akan rizki, takut nggak dapat rizki. Tapi bapak-bapak kita zaman dulu, orang-orang bapak-bapak zaman mbah-mbah zaman dulu, itu pakai sepeda sawah, ini sawah, ya, anaknya berapa? 8, 10, 12, iya. Padahal kerjanya seperti itu di sawah, nyeker. Kita sekarang kerja kantoran, depan laptop, fasilitas semua ada. Diminta anak 3, berani nggak? Wih, enggak lah, 1 aja lah. Nah, gitu. Tawakalnya kurang. Ibu-ibu juga jangan meminta, Mas, cukup 2 aja Mas. Pokoknya kalau udah 2 saya nggak mau lagi lah. Nggak boleh kayak gitu, ya. Kalau bisa perbanyaklah anak kalau bisa. Kalau nggak bisa ya qadarullah. Kemudian penyayang, banyak anak. Al-audu ala zaujiha, ketiga. Kata Nabi, al-aud artinya yang sering kembali ke suaminya. Apa maksudnya itu? Yaitu setia kepada suaminya. Apa maksudnya setia kepada ini? Barometer syar'i setianya istri kepada suami dengan kesetiaan tinggi seperti ini. Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adzuqu ghamda hatta tarda. Ya, contoh perempuan setianya tinggi secara syar'i, kalau suaminya marah, ia mendatangi suaminya, meletakkan tangannya di atas tangan suami dan berkata, Mas, aku nggak bisa tidur sampai Mas ridho. Masya Allah. Adakah ibu-ibu yang seperti itu di sini kepada suaminya? Ya. Adakah istri-istri kita seperti itu? Yang ada kan kalau kita salah, kita nggak enak. Kalau istri salah, kita juga yang nggak enak. Ya. Seolah-olah kita yang salah. Kadang-kadang gitu perempuan. Kita nasihati itu, kita yang jadi nggak enak. Kadang-kadang gitu. Tapi kalau misalnya suami marah, kemudian istrinya malamnya kemudian mendekati suaminya, kemudian Mas maafin saya Mas ya, saya nggak bisa tidur beneran, kepikiran. Gitu, Masya Allah. Itu suami mana sedablek-dableknya suami itu luluh insya Allah. Wah, ini istri saya luar biasa. Yang tadinya niatnya mau nambah, enggak lah, udah cukup kenyang ya gitu ya. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanzuri aina anti minhu." Wahai perempuan, lihatlah di mana posisi kamu dari suami kamu. Fa innama huwa jannatuka wa naruka. Sesungguhnya suami kamu itu adalah surgamu ataupun nerakamu. Itu ditimbang dari apa? Ditimbang dari segi ketaatan. Kedua, bersyukurlah dan jangan banyak menuntut. Memang kata Allah Subhanahu wa taala,
wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, menyiarkan, menyebutkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Melihat orang yang hartanya banyak, rezekinya lancar, kita jangan suudzon sama dia. Wah, ini orang dunia aja nih orang. Ini orang nih pasti caranya enggak benar nih. Bisa jadi Allah lancarkan rezekinya itu karena dia itu cepat bersyukurnya. Maka Allah cepatkan rezekinya. Bisa begitu. Ya. Sementara rezeki kita seret, ya. Bisa jadi bukan karena apa? Bukan karena kita enggak punya skill, bukan. Melainkan karena kita kufur nikmat, maka Allah tahan. Allah azab itu dengan kefakiran. Begitu. Maka istri perempuan hendaklah bersyukur. Keberadaan suami aja, ada suami aja sekarang udah banyak harus bersyukur. Kenapa? Karena banyak yang seperti anti perempuan yang tidak atau belum bersuami padahal usianya mungkin di atas Anda, gitu kan? Banyak itu. Di kantor-kantor juga banyak. Maaf ya. Maaf, bukan bermaksud apa-apa ya. Maka bersyukurlah. Bersyukur, ya. Nabi SAW bersabda, "Uritun nar," saya pernah diperlihatkan neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata mayoritas penghuni neraka itu perempuan. Mereka berbuat kufur. Maka berkata para sahabat Nabi, "Ayakfurna billah?" Apakah perempuan-perempuan itu mereka kufur pada Allah? Maka kata Nabi SAW, "Yakfurnal ashir." Mereka kufur kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, mereka kufur nikmat dari kebaikan suami mereka. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, seandainya Anda seorang suami, ya, berbuat kebaikan kepada istrinya sepanjang usia, summa ra'at minka syai'a, kemudian istri Anda melihat sesuatu yang jelek pada diri Anda, ya, qalat, berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sekalipun, sedikit pun. Ini kalimat ringan, tapi ujung-ujungnya neraka besar ini di sisi Allah. Kufur nikmat, ya. Suami udah baik-baik sejak masih bujang nabung buat perempuan ini, buat istri ini. Akhirnya nikah. Sepanjang tahun berbuat baik. Kemudian suatu ketika istri ini minta, "Mas, kita pergi ke Korea yuk." Ngapain? Banyak putih-putih sana, cakep-cakep. Astagfirullahaladzim. Nggak bagus itu, Dek. Nggak bagus. Astagfirullahaladzim kan. Mas gitu dong. Istighfar. Mas nggak pernah deh baik sama aku gitu. Nah, ini kalimat ini ringan, kalimat emosional. Tapi dan suaminya mungkin nggak tersinggung. Tapi di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ridho, murka dengan kalimat tersebut. Ya, hati-hati. Hati-hati ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, tinggallah di rumah dan urus rumah tangga dengan baik, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu aurah, perempuan adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila ia keluar rumah, maka syaitan mengintainya dan menghiasinya dari pandangan laki-laki. Makanya kadang-kadang perempuan itu ada yang cantik pun tidak, cuman menarik gitu loh. Akhirnya yang lagi naik motor ngeliatin, yang lagi nyopir ngeliatin, yang lagi jalan ngeliatin, yang lagi di gedung sebelah ngeliatin. Itu. Yang lagi naik motor terutama tuh. Ada perempuan, ya, di sana, tapi ngadepnya sama sehingga nggak kelihatan wajahnya. Cuman kelihatan kerudungnya doang. Nggak pakai cadar. Ya, ngelewatin, ngelihat ke spion kan biasanya. Cakep enggak tuh? Wah, bening tuh. Nah, itu kan laki-laki itu nggak ngejaga, ya. Dan itu memang efek dari sihir syaitan terhadap mata laki-laki. Seperti itu. Ya, seperti itu. Wajar nggak wajar? Wajar karena itu laki-laki memang kayak gitu, nggak wajar karena itu maksiat, gitu ya. Maka hati-hatilah wahai akhwat, jagalah diri anti. Laki-laki yang sudah ngaji itu lebih suka dengan perempuan yang
sudah ngaji dan pakaiannya pakaian orang yang sudah ngaji, hijab lebar. Iya. Ngelihat perempuan yang tidak berjilbab atau semi telanjang itu enggak begitu tergerak hatinya untuk melihat. Tergerak kemana? Ke yang hitam melambai-lambai itu. Iya, lebar kena keterpa angin. Lagi sendiri nungguin busway ya. Dok. Ya, di hatinya tuh laki-laki tuh, ya Allah, siapakah yang akan menyelamatkan dia gitu ya. Iya. Padahal dia nggak tahu itu udah punya suami gitu kan. Iya, itu laki-laki seperti itu. Kemudian yang berikutnya, berhiaslah wahai istri dan jangan bermuka masam di hadapan suami karena tidak bagus seperti itu. Laki-laki itu ya diciptakan menikah dengan perempuan litaskunu ilaiha, supaya laki-laki itu tenang ke perempuan itu gitu loh. Kalau ternyata perempuan itu masang wajah merengut ya, wajah dapur lah gitu ya, itu suami ngeliatnya aduh udah capek gitu ngeliatnya ya. Pulang kerja capek-capek, assalamualaikum, waalaikumsalam, jawabnya gitu. Terus gimana rumah keadaannya? Kayak yang Mas lihat kayak gimana? Nah, judes banget, mukanya minyak semua ya. Iya. Sampai kayak ada iklan itu, minyak dibuat oles tubuh. Iklan luar biasa ngawurnya itu. Iya. Nah, perempuan terbaik itu adalah perempuan yang menyenangkan suaminya dari segi fisik dan akhlak. Kata Nabi SAW, khairun nisa'i man tasurruka idza absarta. Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya. Ya Pak, sekarang tanya diri kita masing-masing. Sampean ngelihat istri sampean seneng apa langsung gondongan ya? Atau gimana ya? Pulang ke rumah seneng nggak ngeliatnya ya, gitu. Atau yang istrinya di sini ya, entar ketemu di parkiran tuh seneng apa nggak kira-kira nih ya? Itu dulu dah ya. Coba kita refleksikan di kehidupan kita. Sebaik-baik perempuan yang menyenangkan jika engkau melihat dia, ngelihatnya aja seneng, baru ngelihat aja seneng. Bahkan paling enak itu Pak, jangan kan ngelihat, kita jauh di mata, lagi kerja lagi apa, keinget istri di rumah, seneng hati. Wah itu masya Allah, ikatannya luar biasa tuh ya. Ngelihatnya senang, mendekatinya makin senang, memeluknya tambah senang. Siapalah di antara kita yang seperti itu, maka sebenarnya itu udah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Adapun yang sebenarnya itu musibah buat kita adalah ingat istri kita gondok, ngelihatnya empet, makin deket istighfar, ya bersentuhan baca ayat ruqyah habis itu, ya. Ya, giliran keluar mata jelalatan. Ini musibah sebenarnya, ini musibah ini. Ya semoga Allah Ta'ala hindarkan kita dari musibah tersebut. Yang sekarang terkena fitnah itu semoga Allah sembuhkan. Allahumma amin. Ya, karena ini bukan masalah ringan, Pak. Anak itu kalau udah tahu bapaknya selingkuh, berpengaruh ke kejiwaan dia. Ya, hati-hati ya. Kemudian wa tuti'uka idza amarta. Perempuan yang indah itu sebagai istri, taat jika engkau menyuruhnya. Ya. Tolong dong ambilin air, ambil air. Tolong dong buatkan mie, buatkan mie. Tolong dong gitu. Tapi bahasanya tolong ya. Tolong ini dong gitu. Jangan bahasanya piu gitu. Iya. Itu kayak manggil tukang sampah. Kiu gitu. Ya. Tolong dong sayang gitu. Kan enak, dengarnya enak istri gitu. Dengarnya enak. Ya. Kalau saya sendiri masih terkenang waktu itu saya minta istri saya buatkan mie waktu awal nikah. Ya. Istri saya punya kebiasaan kok mie rebus air kebanyakan. Dan sebaliknya sama saya, ya kontra. Dan memang sering suami istri itu kontra dalam banyak hal, tapi saling melengkapi. Ya. Saya nggak suka mie rebus banyak air gitu, nggak suka. Minimalis aja. Ya. Berkali-kali kayak gitu. Bawa mie rebus semangkok, airnya penuh. Saya omelin. Ini mau bikin balong apa ini? Ya, kemarahin gitu.
Tapi semenjak itu kalau saya kenang makin sayang. Karena udah taubat dari perbuatan itu. Ya itu enggak begitu lagi gitu loh. Sesuai selera sekarang, alhamdulillah. Terkenang jadinya. Terkenang. Ya, alhamdulillah. Karena apa? Karena apa terkenangnya saya? Karena ketaatannya gitu loh. Dan sabarnya dengan kemarahan suaminya. Kalau istri dimarahin suami, istri ngejawab, wah itu tambah runyam itu urusan. Iya enggak? Tambah runyam, Pak. Kita sekalian nih suami ya, lagi ngomel sama istri, kamu itu enggak boleh keluar ini. Istri ngejawab, emang situ aja yang cemburuan gitu, ngejawab. Itu pasti hatinya sakit suaminya. Makin angkara murkanya itu makin besar. Aura merahnya itu makin besar lagi ya. Tapi kalau istri sabar, taat, kalem, suami makin sayang, gitu kan? Wa tahfazu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Serta menjaga dirinya dan hartamu saat engkau pergi, ya. Menjaga diri dan harta. Kemudian yang kelima, jangan ungkit harta yang pernah engkau atau keluargamu berikan kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Misalnya dulu waktu suami mau nikah, modal dikit, cuman 5 juta. Sementara istrinya orang kaya, akhirnya dimodalin sama istrinya dan keluarganya. 5 tahun setelah menikah, istrinya agak kecewa sama suaminya. Karena kalau tidur ngorok ya, karena perutnya udah gede sekarang ya. Dulu waktu masih ceking nggak pernah ngorok, sekarang udah makin gede ngorok. Kemudian dibilang, Mas, aku kecewa sama kamu Mas. Loh kenapa? Ya kecewa aja, kan kamu udah dikasih enak-enak sama keluargaku. Dulu waktu kita nikah ya, itu emang udah siapa? Laki kalau dikituin, wah malu dan gondok ya. Ini merupakan apa? Kemaksiatan, mengungkit-ungkit harta yang diberikan kepada suami atau dari keluarganya. Begitu ya. Ada pertanyaan nggak biasa di kajian ini Pak? Bu? Ada pertanyaan nggak Bu? Kalau ada ditulis segera. Karena kalau udah sampai 9 tidak ada pertanyaan saya tutup ya. Ya, udah mau jam 11. F yaitu yang ke berapa? 6. Jangan sakiti suami baik dengan ucapan atau perbuatan. Kata Nabi SAW, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu fil hur minal huril ain. Tidaklah seorang istri menyakiti suami di dunia melainkan istri dari suami itu, dari istri yang berupa bidadari surga. Jadi suami muslim nanti bakal punya bidadari surga. Pas di dunia kalau misalnya istri dunianya itu nyakitin suaminya, calon istrinya yang merupakan bidadari surga, di surga itu akan berkata begini, la tu'zi, jangan kalian sakiti, jangan kamu sakiti itu laki-laki. Qatalakillah, semoga Allah di sini qatalakillah, celaka kamu wahai perempuan, kata bidadari. Fa innama huwa dakhilun indaki yushiku an yufariqaki ilaina. Karena suamimu ini hanya sejenak berkumpul denganmu yang kemudian meninggalkanmu untuk kembali kepada kami para bidadari. Itu bidadari yang ngomong. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya, dengan ini menunjukkan ini kabar gembira Pak ya. Bahwasanya ya. Nah, cukup itu ya. Kemudian yang ketujuh, harus bisa berbuat baik kepada mertua dan juga keluarga suami. Gimana masakannya? Ditanya. Terus dibanding-bandingin, sama ibu masakannya bagusan mana? Ya anaknya bingung mau bilang bagusan ibu. Ya jelas lah, udah 40 tahun nikah. Dibilang bagusan istri, ibu nanti tersinggung, gitu kan? Kadang-kadang begitu. Mertua perempuan, ibu ya, itu cekcok sama mantu perempuannya kecuali yang Allah rahmati ya. Tapi istri tersebut harus sabar dengan perlakuan ibu mertua tersebut ya, dengan perlakuan ibu mertua tersebut. Dan kita dan bapak-bapak terutama yang sudah punya mantu ya, harapnya jangan terlalu banyak berkecimpung di masalah keluarga anak-anak ya. Biarkan mereka hidup
berdikari dengan izin Allah. Doakan saja. Ada urusan bahkan sampai mungkin anak Anda pengen nikah lagi, itu nggak usah berkecimpung. Nasihatin boleh, tapi udah nggak usah banyak berkecimpung, nggak usah ikutan. Ya. Biarkan dia solving problem dengan izin Allah. Udah. Biarkan dia menghandle, biar dewasa, nggak usah didikte, gitu kan? Begitu, ya. Kemudian yang ke-8, pandai-pandailah menjaga rahasia suami dan rumah tangga. Di antara rahasia suami, gajinya dia. Ya, ibu-ibu nggak boleh membeberkan gaji suami. Baik gajinya besar, apalagi kalau gaji kecil, jangan. Ya, gaji suami ibu berapa? Gaji suami saya 20 juta, Ustaz. Masya Allah. Ya, ada juga ibu-ibu ditanya belak-belakan, gaji suami ibu berapa? Kecil, Ustaz, 2,5 juta. Ya jangan ngomong, bikin malu. Ya. Bahkan sampai ada seorang ibu di suatu komplek itu menghafal gaji semua suami tetangganya. Ya. Luar biasa. Semoga Allah memberi hidayah pada ibu-ibu tersebut, ya. Kasihan, ya. Suami orang dihafal semua, dia bisa mengorek semuanya dan menggosipkannya. Tuh yang pojokan sana tuh gajinya cuma 2 juta tahu dia. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Ini bukannya kita ngomongin orang, bukan. Tapi ngomongin gaji orang, ya. Itu ibu-ibu andalan gitu. Bukannya saya sombong ya, gitu. Ngomong sombong. Ini bukannya ngomongin dia, bukannya gibah ya. Tapi dia tuh kayak gini, dia ngomongin gibah ya. Begitu andalan ibu-ibu. Pokoknya ibu-ibu semakin merendahkan suaranya, semakin dosa tuh yang diomongin. Tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Dia tuh kayak gitu. Laki-laki tuh tahu. Ini makin kecil volumenya nih. Ya. Lempar aja pakai bom, dar, kaget. Ya, dikira azab datang. Gitu. Ibu-ibu gitu tuh, ibu-ibu tuh. Makin keras suaranya itu makin jauh dari dosa, insyaallah. Maksudnya dosa ghibah, makin pelan pasti ada aib yang terbongkar, kalau enggak fitnah gitu. Hati-hati dengan ibu-ibu yang suaranya makin kecil. Iya. Dan menjauhlah dari majelis tersebut. Ya, karena malaikat pun mulai menyingkir. Yang datang setan ketika itu, manas-manas ngobrol. Hati-hati. Makin kecil. Apa-apa sampai berdekatan. Apa denger ya gitu tuh. Ya, pokoknya pas kayak gitu tuh anak kadang-kadang ya ada keluarga seperti itu ya, antar ibu-ibu dengan berapa perempuan ada dengar dari jauh gitu, dari balik apa makin kecil nih suaranya, jangan-jangan gue yang diomongin nih, langsung aja saya tembak apaan, ngomongin siapa tuh, langsung pada diam habis itu kayak gitu ibu-ibu. Maka gituin Mbak, kalau istri sampean lagi ngomong sama orang, sama pembantu, sama siapa, makin kecil volumenya, ya, itu antum terekam aja langsung. Hei, ngomongin siapa? Hei, gituin. Atau cuma gitu aja udah pada kaget itu, ya. Ya, coba gitu ya. Jangan didiamin. Didiamin itu makin panjang ensiklopedinya itu, makin keluar semua maklumat ilmunya itu. Jangan didiamin, makin panjang dosanya. Di antara nahi munkarnya gebrak aja. Kubrak, kaget semua itu ya. Iya kaget semua ya begitu. Jangan biarkan istri-istri kita pandai berghibah. Perempuan yang jarang berghibah itu spesial ya. Kemudian 8 atau 9, bersungguhlah dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga ya. Terutama sekali istri ini diharamkan untuk meminta cerai tanpa uzur, tanpa sebab syar'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun istri yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Termasuk yang tidak boleh meminta cerai karena suaminya pengen nikah lagi. Itu enggak boleh minta cerai. Enggak boleh. Tidak boleh meminta cerai dari suami yang mau nikah lagi, nggak boleh. Siapa yang melakukan itu, ngucapin gitu aja, udah masuk hadis ini. Karena meminta cerai disebabkan suami pengen nikah lagi itu tidak ada dalam Islam. Ya, tidak ada dalam Islam. Adapun menghalangi suami untuk menikah lagi, itu dilihat, ditinjau.
Jadi begini Bu ya, begini Ibu. Kalau misalnya suami sampean mau nikah lagi, lihat suami sampean bertakwa atau enggak. Kalau ternyata bertakwa, telah menafkahi Anda dengan baik, haram dicegah, haram dicegah. Mencegahnya haram, dosa itu kalau mencegah. Apalagi kalau ternyata mencegah, berhasil mencegahnya dan ternyata dia berzina, maka dosa zina dilipat gandakan kepada perempuan istri yang mencegah ini. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata suami ini tidak bertakwa memang, nafkah kurang baik perangainya, kemudian berencana pengen nikah lagi, maka merupakan kewajiban Anda untuk mencegahnya. Paham nggak bedanya Pak? Ibu-ibu paham nggak bedanya Bu? Ibu-ibu harus ngerti, jangan nggak mau tahu, harus ngerti hukumnya. Kalau suami ibu itu bertakwa, nafkah dengan baik orangnya, dan insya Allah berusaha menjaga diri, ketika dia mau nikah lagi, ibu-ibu haram mencegahnya. Iya, karena dia melakukan itu pengen menambah ketakwaan dan ibadah dan menjaga kemaluannya. Haram dicegah. Tapi kalau misalnya ternyata suami ibu-ibu ini kurang bertakwa, matanya suka jelalatan, atau nafkahnya memang nggak benar, maka kewajiban ibu-ibu mencegah dia untuk poligami. Bukan karena anti syariat, bukan, karena ibu-ibu tahu ini suami sama saya aja zolim, apalagi sama nanti nambah kezoliman, maka nggak boleh kita membiarkan penambahan kezoliman gitu. Jadi urusan kayak gini bukan emosi dulu, tenang dulu, kemudian lihat bagaimana keadaan suaminya. Kalau bertakwa silakan, kalau nggak bertakwa jangan, ittaqillah, bilang gitu ke suami. Ya begitu ya, itu yang sahih. Adapun baru bilang, Dek sayang, Mas mau nambah nih, langsung lempar piring, ceraikan aku, kembalikan aku ke rumah orang tuaku, ya gitu. Ini udah masuk ke dalam hadis ini, dosa besar ya. Taib, cukup sampai situ jemaah sekalian, ikhwan dan ummahat sekalian rahimakumullah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan enggak ini? Tidak ada. Beneran? Ada. Oh, bertanya pakai speaker tahu? Bukan pakai kertas. Boleh pakai speaker kalau memang ada. Oh, saya pikir pakai kertas. Oh, ini pakai kertas. Oh ya, terima kasih. Ada Bu, bisa Bu? Ada speakernya? Ibu bisa suara tinggi, Ibu? Yang mau bertanya bisa? Coba, bismillah. Gak kedengeran Bu, Masya Allah. Gak kedengeran. Ini saya baca dulu yang ini. Apa hukum pernikahan jika seorang muslimah menikah dengan seorang non-Islam? Saat mau nikah dia bersyahadat ya. Tapi setelah menikah kembali kepada kebiasaan agamanya atau budaya karena dorongan keluarga dahulu dan tidak melaksanakan kewajiban seorang muslim. Nikahnya tadinya sah karena dia sudah bersyahadat. Tapi kalau sudah menikah kemudian tidak melaksanakan sholat, maka dia bukan muslim, wajib dipisah, bukan diceraikan, dipisah. Dan kalau masih bercampur, maka itu percampuran perzinahan. Ya, begitu, karena orang ini bukan lagi muslim. Adapun tadinya nikahnya sah karena zahirnya dia bersyahadat muslim. Ya, ketika sudah nikah sebulan kemudian nggak mau sholat, bahkan mempraktikkan ritual agama lamanya, maka ketahuilah seorang muslimah perempuan tidak boleh punya suami non-muslim secara mutlak tanpa kecuali. Maka ini kafir, kembali kepada agama asalnya dan wajib untuk dipisah, bukan diceraikan. Dipisah di sini difasakh, yaitu dibatalkan pernikahannya dan tidak ada akad lagi, udah terpisah. Begitu ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Hah? Atau jangan-jangan lewat WhatsApp? Ada nggak Bu? Saya tutup sekarang Bu ya. Kalau tidak ada, benar?
Oke, kita tutup sekarang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.